kata-kata untuk menggugah semangat. Nguling harapan. Iya mas. Sampai ngerti sing tak rasane. Kata-katanya. Soalnya tutup guys. Iya jajal. Yuk turun nggak lanjut. Slot dulu guys ya. Slot dulu. Jam segini. Sudah terpencil. Loh, wujudnya kayak pasang jantan buat ada ayam kesini ya. Oke, jalan. Lampunya tuh kelihatan dari sini. Oke, next. Sampai gini. Suara apa namanya? Suara air. Jalannya seperti ini. Alhamdulillahnya kemarin itu jalan ke sini pas kemarinnya hujan. Jadi pendakian pertama kak saya itu kemarin ya truknya itu mantap-mantap gitu. Hujan terus truknya itu lumpur. Kayak sering dibuat buat perosotannya sama gini ya. Itu sebenarnya ngerusak jalur. Oke.
ditemani oleh bintang-bintang sama city light-nya Caruban gitu. Indah kayak. Oke. Terus wah itu KI-nya bunyi. Tak kecilkan yang suara. Oke. City light bukan situ dah. Ini lumpurnya nggak terlalu parah ya. Semoga yang atas tuh nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu rusak untuk jalannya. Lampunya nyala ketika ada sensor juga di bawah. Oke, itu ada yang orang yang jaga di sana. Kayaknya apa nggak ada ya bulan. Karena itu katanya ini waktunya panen porang besar. Ya mungkin repot untuk panen-panen gitu, tapi nggak tahu. Jalannya ya kayak gini terus. Untuk base campnya tuh agak dalam. Jadi kalau datang pertama ke sini ya langsung sampai ke ujungnya gitu. Base campnya itu tempat site repeater Telkom ya, microwave link dari Madiun mungkin pas zamannya 90-an terus dibongkar. Bekas lumpur ya. Terus sedikit berubah nih dari sini. Lampunya nyala, kayaknya ada orang sana. Semoga ketemu dengan Mas Sukma ya. Kemarin kita tutup, mantap. Parkir job aja lah. Motor tak tinggal di sini. Tinggal di ini. Sini. Nyambung ke hati kecil ini. Oke. Kita jalan ke sana dulu, Cek. Sampai sini ketutup ya. Nggak ada orang. Saya nikmati dulu untuk city light-nya gitu ya. Di kamera kelihatan gak ini? Untuk dari sini ke sini ada ini. Oke. Tak nikmati dulu di sini dulu ya. Oke. Duduk di sana. Oke. Enggak no. Mau naik sekarang tapi ki yo istilahnya jalurnya nggak kelihatan apa-apa, tak rekam ya gelap. Oke. Kita duduk sana dulu. Ini jalur para layang. Bukan jalur sih, pedestrian. Para layangnya di atas sana itu. Itu tempatnya arah batu sana gitu. Itu tempatnya luas. Kita kesana ya, skip dulu ya, memorinya mungkin nanti habis. Sini tuh banyak kayak apa udah dibangun ya warung-warung gitu. Sebenarnya kalau dibuat konsepnya city light kota Nganjuk gitu ya, kayaknya bagus. Ini ada warung-warung. Nah, pertama kesini tuh loh, ada motor. Halo, ada motor. Dulu belum ada kesini, ada ini. Buat tempat kafe gitu. Nah, itu ada tempat duduk sambil lihat kota. Oke. Ini. Oke. Duduk di sini ya.
mungkin mana ya. Oke, sambil nunggu dulu itu ada waduk kalau kelihatan sih, waduk wanjuk gitu. Oke. Program persilangan penyusunan 1, cuaca stasiun cerah, peralatan bus jalan, perangkat komunikasi berfungsi baik. Selanjutnya saya Hendri dari stasiun Sebong siap menjalankan dinas Pacitan. Kopi dari Sembung dengan Pak Hendri melaporkan kondisi ketentek menjalani dinas pagi, PPKP pagi dengan Yayan sama berdoa menjadi satu dan bahagia. Angin sepoi-sepoi di sini. Ini sang surya mau kelihatan. Surya apa rokok itu? Oh, ada motor lewat. Truk ya. Itu kelihatan untuk Bandaran Doho itu sebelah sana tuh kelihatan untuk dari runway lightnya. Tuh waduknya kelihatan tuh pantulannya waduk. Waduk Widas itu yang sini. Itu kelihatan di sana. Wilis sana. Wilis hilirnya kelihatan untuk kelut itu. Sana tuh bukan tuh kelihatan. Sana ya. Ada kelut. Oke. Bawah itu ada punden ya. Cari saja. Bawahnya Gunung Pandan itu ada punden apa gitu ya. Ada di tengah persawahan tapi ada hutan kecil gitu. Oke ya, mau tak buang air dulu langsung gas ke atas. Aku lupa nggak bawa sakitnya di motor gitu. Salah lagi. Oke ya. Tuh basecampnya masih tutup Pak. Aku tuh belum gua nah. Data WA admin. Salah satu sih bener deh. Lanjut gas ke sana. Kayaknya mau ke sini tuh. Tunggu sekalian. Prepare dulu ya. Itu mau lihat indahnya kalau paginya di sini gimana sih? Kayak gini kelihatan. Wilis desa kecil tuh banyakan tuh gunungnya. Kalau kalian kenal Woko Channel tuh di bawah situ. Mau banyakan kreatornya itu kalau terkocak-kocak ya. Wah udah terang. Ini cocok ya guys. Mungkin yang ke atas sendiri aja bro. Ke atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu saya. Track lock. Start. Masih melenceng. Ini sekarang ya. Track lock on. Udah. Oke. Gas. Itu nih jalur lamanya masih ada. Saya jalur lamanya ini enggak tahunya ada perbedaan atau enggak dari jalur lamanya gitu. Yang di truk berapa ya? Pos 4 yang berat ini, yang ini loh. Yang area sini. Aduh, yang area sini. Ini berat nih. Itu wis. Nah, nanti kan biar jalan sih sendiri. Oke. Itu kondisi masih sepi karena saya itu yang pertama ini. Ada lutung gak ya? Ini ada wisata. Yuk skip. Lucu lagi gambar sopo tuh saling. Wih, ini bentuk mandar atau bentuk apa?
sama bentuk mobilnya. Pakai ini ke sana itu yang tadi tak lewati. Nah itu banner masuknya gini. Jadi agak masuk ke dalam sekitar 600 berapa meter ya dalam sana, 300-an mungkin. Masuk jalan langsung diajar seperti ini. Ini treknya itu trek batu campur lumpur ya. Lebih enak lah timbang yang dulu pas hujan tuh lumpur licin terus. Ini pernah dinaiki motor. Oke. Gas. Dulu kayak sini kayak banyak orang tuh. Udah hilang. Udah hilang. Udah dipanen maksudnya. Hilang siapa? Ngilangin. Itu apa itu? Rumah tahun. Dia naik. Semilir anginnya. Berhenti dulu. Seperti ini. Dari sana seringnya bawa motor ketok kelihatan. Jalan sih mungkin ya enak kayak gini terus sampai ke atas. Itu dulu tuh dibuka, itu yang dari Bojonegoro itu dibuka tapi yang lama, terus inisiatif yang dari Madun dibuka tapi yang puncaknya triangulasi ya untuk perbatasan dari Kabupaten Madiun, Nganjuk sama Bojonegoro. Pohon tua ya. Melapuk. Ikut jalan ini terus. Kayaknya kan pernah dilewati truk loh. Truk Blandong. Naik. Dikasih rumput Jepang atau apa itu buat penanda loh apa? Musim 3 atau kemarau itu mulai dipanen nih. Karena udah ada air. Sini kan sistemnya tak ada hujan gitu. Oke. Naik. Berarti poranya tuh lewat diangkut truk lewat sini. Gitu. Yuk, skip. Stop. Sekarang tuh ini ketinggian 69. Oh, naik lagi 75. Tambahnya udah 100 meter. Sekitar 15 menit. Ya 15 menit. Lanjut. Untuk mapnya ini kompas itu, ikuti jalur ini. Bulannya tuh masih kelihatan. Udah nyampe pertigaan. Pohon putih ini besar. Itu belok ke kiri.
Datan ada itu namanya petunjuknya. Udah gedang ya. Tapi yes, biar warga lokal sini ya yang ngambil. Kok pisangnya cenderung busuk ya, dan kecil-kecil, kurang air. Oke, semua tadi tidak kelihatan itu merah. Pos satunya itu kayak gini, gak ada apa-apa, cuma pohon, gak ada shelter atau apa. Untuk checkpoint di sini, nah, kelihatan tuh mataharinya. Lihat. Gas naik. Banyak pohon talas itu buat payung bisa, yang darurat tebas. Letaknya ini seperti ini, guys. Ini ya. Ada lombok juga. Udah diputili orang. Oh, bekas di tali. Ini ada jalur motor juga. Sebenarnya ada jalur motor lagi. Nah, itu kayak papingan. Mana ya papingan? Oh, sebelah sana ya. Pokoknya tembusnya tikungan. Jadi ini ada potong jalur ngompas langsung ke atas. Oh, ada orang. Macul-macul. Kita rekam gak enak, guys. Orang ngobrol-ngobrol. Tani porang di sini itu banyak ya. Area hutan sini ditanami porang ya. Ketimbang ditanami rumput. Oh, untuk harga ekonomisnya sudah lumayan sih untuk dari. Nah, itu kelihatan itu towernya TVRI. Temanku Dio itu di sana. Kelihatan untuk atas sendiri tuh antena untuk TV-nya TVRI di 650 MHz atau berapa gitu ya. Di channel 40 atau berapa, kalau salah tuh dikoreksi nanti. Ada microwave, ada beberapa antena monopol gitu ya, milik instansi gitu. Naik lagi, banyak pohon tumbang ya. Banyak masih sibuk ya.
Kresekku miber. Srek gitu ya suruh. Nah ya oke. Cut dulu. Ini ada traksi sebenarnya. Sebenarnya ke sana. Ke sini tuh ada jalur motor ya. Asal nangkep. Itu kan kalau di sini kan 150 ya meter. Ini potong kompas. Licin. Gini kalau nggak baca map, ini melipir. Hah, harusnya ke sana. Saya mau jalur ke sana sih. Apa itu? Suara pohon rubuh. Oh, itu kelihatan towernya. Sana itu. Waduk. Tuh maksudnya kelihatan. Sama gunung lah, Gunung Wilis. Foto dulu ya. Gini lah. Yang saya lihat. Oke. Ternyata itu jalur pantas naik, tapi yang jalur ini menuju ke atasnya TVRI gitu. Kalau di konturnya. Lajanya kejauhan. Itu kalau ambil kompas, ambil kompas. Potong trek. Terus harus bisa baca map. Biar berani. Oh itu. Nah, untuk pertiganya yang ini. Kemarin kan dulu pernah saya itu mau eksperimen lewat dari TVRI. Ternyata jalur yang ini, terus jalur yang tadi yang ke arah sana itu tertutup. Nah, ini ke arah sana yang lurus. Kalau di map yang lurus sana. Sini tuh terjal itu buat ngambil apa namanya? Ngambil hasil panen. Gitu. Oke. Lanjut. Untuk rumput-rumput tipenya seperti ini. Dan seperti luas sampai ke atas. Untuk jalurnya yang udah kelihatan. Wah, mentorong.
Apa nanti turunnya itu ngambil motong-motong kompas bisa nggak ya? Kayak petani kurang. Yang nggak bisa dipotong kompas tuh di atasnya pos 3 itu sudah dua mana ya? Di atasnya yang jalurnya letter nanti loh. Itu nggak bisa motong kompas lagi. Sini ikut jalur yang utama. Karena vegetasinya terlalu rimbun. Wah, padang pol. Impresinya cukup enak kalau pas musim kering naiknya. Kayak sebuah batas peta untuk hasil perkebunan. Ini sana-sana. Untuk vegetasinya banyak durian. Sini. Ini nggak boleh diambil. Nah, ini rawan. Berguguran. Terus turun lagi. Pohon pisangnya banyak. Anginnya itu di musim sekarang itu semilir, tidak terlalu panas, tapi malamnya malah berdiri dingin loh kayak. Kemarin malam tuh sini sampai ke 19 derajat Celcius. Ya di bawah suhu rata-rata suhu hasil lah. Nah, kalau pas hujan sini tuh berkabut gitu. Di video yang pertama itu yang berkabut-kabut gitu. Di bagus pokoknya. Yuk jalan. Oke, masuk di pos. Seringnya padang kan bisa di gelapan enggak tuh? Kayak iso sih. Oh, Tuhan yang bisa. Itu kelihatan. Nganjuk. Udah tak mikir. Nganjuk itu mataharinya. Itu kalau kamu tahu itu ada benda yang terang sekali itu namanya matahari ya. Terus itu ada cekungan isinya air namanya waduk atau danau. Itu dalam buatan Nganjuk gitu. Pagi-pagi mesti orang-orang tuh bakar-bakar apa ya Pak? Damen atau jerami kalau bahasa Indonesianya. Naik lagi. Ketemu di percabangan. Jangan sampai nyasar. Kalau sini tuh jalurnya petani, ini jalur kita begini. Tapi ada motor juga nih. Aku lupa nggak bawa autan. Nyamuk banyak. Nah, kalau basah itu ada sumber air ke sini. Itu loh, ini plastik pecel ini
pernah ketutup. Nah, di sini. Oke, naik. Tuh, halo. Dulu itu sini tuh rimbun. Mungkin belukarnya banyak. Bekas longsor. Ya banyak kayak akar gini. Kalau di pos 4 itu full kayak gini. Ini sebutannya kayu atau apa ya? Ada trackpot, trackpole. Panjangan. Aku ya cari. Ini kependekannya. Malah nyengekeh. Gak jadi. Panjangan. Sik nanti. Mungkin ada yang ninggalin. Nah ini kan enak. Ada holder ya. Atau yang ini. Itu suara angin kenceng. Ternyata. Nah, kalau seperti itu biasanya kayak apa ya? Mata air. Tapi sini tidak ada sumber mata air. Ini ada batu-batuan. Pertemuan dua bukit sampai bawah. Itu bisa buat saluran air ke bawah gitu. Oke ya, cukup. Malah sulit buat ngerekam kalau pakai tongkat. Tak tinggal ya saya. Ini udah ngambil. Ini ada pohon besar tapi rubuh. Sebagai penyelamat, akarnya itu menancap sampai dalam. Besar loh. Terus jatuhnya di bawah sana. Anginnya dari mana ya? Ya bener sih, dari selatan. Sana tuh timur. Dari sini kelihatan Gunung Wilis. Ini tutupan. Wilis. Langsung. Oke, naik lagi. Lu pagi tuh ada seberkas sinar-sinar gitu ya. Naik. Ini memoriku kan baru datang kemarin loh. Nah itu belum tak pasang, masih tak kan kantor kan tujuan di rumah. Ini pakai yang 32 GB. Tadi pagi kan pakai resolusi 2,7K. Ini udah berkurang berapa persen ya? Tak turunin ke 1080 ya. Karena memorinya kurang. Ada pohon besar ini banyak sini. Aduh, nanjak.
ini malah kelihatan pemandangan Waduk Widas. Di belakangnya ada Gunung Wuliman. Nah, ini kelihatan di kamera itu. Katanya begini. Tuh, wes. Anginnya kenceng. Ini gak kelihatan loh kalau ketutup daun. Ini mendok ke sini. Belok. Dulu itu pas musim porang itu malah full samping-samping. Tangannya kewenceng Kak. Tapi dingin. Enak pokoknya. Enggak suhu, enggak panas. Ada tampungan air. Ini mungkin dari HP-nya, GPS-nya tuh agak kacau. Tuh ambil ke sana dulu ya, ketemu jalur yang sana. Tuh nggak tahu. Tuh jaraknya 80 meter. Ambil jalur yang ini. Sasar gue. Ini kan ada jalur yang landai. Ikut sini. Timbang kompas malah ngoyo. Perasaan kok beda nah jalurnya. Untung lurus. Ada walang. Cek pos dulu cek. Temu pohon besar ini. Ada aritnya. Hati-hati loh. Timbun. Pas jalurnya ini. Tak lihat GPS ku kok lencengnya jauh. Nah, ini deket. Cek. Oh iya bener sih jalurnya. Punten nih. Aduh. Perasaan ketutup. Kok beda jalur. Akhirnya ketemu ya. Tadi aku ki meleng, harusnya naik. Kok bisa kesasar? Kok kesasar? Dulu tuh sini gak curam ya kayaknya. Seingatku ini masih ada pohon talas. Nah, itu naik. Ini agak rimbun. Saya tahu aku nyekip berapa jalur dia, Ki.
Cut. Agak terbuka lagi. Tangannya kok kenceng. Tuh ya. Terakhir dikesasar sama jalur panen porong. Wah, inilah pagi. Indah. Basudara. Indah maksudnya. Ada jalur tol sana. Tadi itu dari bawah sana. Sediakan tali. Tapi gunanya pas waktu hujan. Tapi alhamdulillah kering, truknya agak mudah. Yuk gas. Untuk baterai tinggal 30%. Aduh, wayahnya mengganting, nanti baterai baru lagi. Oke, kita ambil tanah datar dulu ya. Next. Yang bagian atas agak tertutup dari sini. Nah, kayak gini ya. Satu nas tunggu. Ini yang tertutup tadi. Tertutup. Udah nyampe pos 4 ya, pos 3 lagi keskip. Ini ada tempat camp. Oh, pos 4 ya bener. Nih. Pandanarum. Kata-katanya baca sendiri. Itu melipir-melipir. Ditemani Pak PPKA ya, karena biar nggak sepi. Suara motornya kedengaran dari sini. Ini bungkuk terus sampai sini. Astagfirullah. Jatuh sandal kurang. Nah, gini. Udah terang kok. Oke.
Selaran. Bukan. Panduan waktu sekarang jam aduh jam 6.54 1 jam. Aduh, lama ini ngobrol-ngobrol sama bapak petani porang. Hampir lama sih, 15 menit ada. Aduh, lumayan sih tempatnya. Oke, tadi ke sempat mau didatangi, kayaknya beruk atau kera ya, di atas pohon 2 orang, 2 ekor. Dari belakang kayak gini, 2 ekor. Terus mau dekat tak nyalain radioku biar kayak kesannya ada berapa orang gitu, nggak berani datang. Jalur seperti ini. Oke. Nanjak. Cek. Hutannya atas pos 4 itu kayak gini semua. Banyak kayak rumpun-rumpun. Nggak tahu ini apa. Ada rumpun bambu. Ada yang naik. Tapi nggak tahu kapan. Cek naik lagi. Kalau di track lock kan udah pernah kesini. Ini sana kurang 70 meter. Ini datar ke sana dulu. Di atas tuh anginnya kenceng ya. Oke. Belum. Mendengarkan lokal anjuk. Wah, udah mau nyampe. Oke. Udah sampai. Ini perlu diganti lagi. Oke, maaf ya. Tadi bersihkan.
Oke, untuk sampai sini jam 7 lebih 3 menit. Kita lah 1 jam mungkin. Kita buat konten story dulu. Kalau oh gitu. Shelternya baru nih. Umbul tapi sangnya tuh jatuh sampai sana ya. Kenceng akhirnya. Coba lihat, aku penasaran. Aduh, banyak akar. Oh, sini tuh. Yang ke arah puncak sana. Tak menikmati dulu ya suasana sini. Sudah selesai sih ya untuk puncak ya, pakai kamera baru. Terus review ya. Sambil dengerin orang nyanyi itu lah. Atau di mana ya. Serahlah gitu ya. Gak enak. Oke ya, buang ke sana guys. Oke. Gunung Pandan via Watu Bayang. Terima kasih and thank you for watching and see you in the next video. Bye. Sunyi. Nanti tak tunjukin ya kemana tadi hampir salah jalur. Pasang target sini. Kelihatan tuh ada pesan di sini. Kata-kata apa nih? Kelihatan. Tadi kesasar tuh di kan sini, belakangnya pohon. Nah ini loh jalurnya. Tadi sini, tadi kembali ke jalurnya ini. Saya ancarnya bener dari pohon ini. Itu, yuk jalan lagi kita cari untuk kesasarnya tuh. Saya mulai dari mana gitu, cari di bawah. Yuk, ini loh pos 3 tadi kelewatan. Ini pos low beteng tadi kelewatan. Ngambil jalurnya tuh, untung aku punya 2 tracklog yang lama itu tak simpen, terus yang baru loh tak bandingkan kok beda, ternyata melenceng. Kita rekam pakai HP karena memori cardnya habis kapasitasnya, jadi ada penurunan kualitas. Nah tadi tuh meleng, sebenarnya itu ada tandanya atas itu gitu. Atas sini perasaan kok jalan kok terbuka gitu ya, nggak ada, biasanya ada rimbun-rimbun gitu, ternyata saya ke sana. Sana loh. Mungkin kasih sini satu ya, itu yang ya mungkin meleng aku tadi. Tapi ambilnya bisa untuk vegetasinya, untuk kembali ke jalur ki enggak sulit ya, karena untuk panen porangnya udah dipanen semua gitu.
Ya, thanks. Ya, itu kesasar saya. Itulah gunanya dari navigasi.